Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila ruh bibina syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan. Nazimu hadhihi al-qasidah al-Imam al-Busiri wa syarihuha liman bin Ajibah بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الذين أنعمت عليهم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Wa bisanad al-muttasil ila al-imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulum sa'iris salihin fid daraini amin. Ila an qala al-faslu thaminu fi jihadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatihi ila an qala rahimahullah wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan fusulu hatfin lahum adha minal wakhami. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terhaturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, masih di dalam bab yang menerangkan atau qasidah yang menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jihad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin masih satu pertemuan lagi kita akan berada di satu bab, karena bab yang barusan kita baca itu menyebutkan 3 nama peperangan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasal Hunainan. Jadi Imam Busiri seakan-akan menyuruh kita untuk bertanya kepada peperangan Hunain. Artinya bukan kita nanya ke Hunain, bukan kita bertanya sama Hunain. Artinya baca coba, kata beliau, bagaimana peperangan Hunain. Wasal Badran. Coba, kata beliau, baca bagaimana peperangan Badar. Wasal Uhudan. Coba tak baca bagaimana peperangan Uhud. Malah alhamdulillah di pertemuan terakhir kemarin kita menceritakan, kita sebutkan, sudah kita dengarkan daripada peperangan Badar dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Jadi Imam Busiri tidak urut menyebutkan perangnya. Hunain, Badar, Uhud, itu tidak urut. Kalau yang urut itu Badar dulu, habis Badar Uhud, habis Uhud baru Hunain. Hunain itu terakhir nanti peperangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minggu ini atau al-lailah, malam ini insyaallah kita akan sebutkan peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Insyaallah
2 minggu lagi di pertemuan berikutnya kita akan sebutkan peperangan Hunain. 3 peperangan ini daripada 9 peperangan yang di situ terjadi adu senjata. Kita sebutkan pernah bahwasanya peperangan Nabi itu jumlahnya 28. Dari 28 ini yang terjadi adu senjata 9. Dan 9 ini semuanya peperangan besar. Banyak cerita di situ. Banyak ayat-ayat yang turun di situ. Dari 9 ini 3 yang disebutkan sama beliau. Badar, Uhud, Hunain. Badar, Uhud, Hunain. Kita malam ini insya Allah akan kita sebutkan yang berkaitan dengan peperangan Uhud. Uhud itu nama gunung. Uhud itu nama gunung. Makanya karena peperangannya terjadi di kaki gunung Uhud, dinamakanlah peperangan Uhud. Dan sampai sekarang Uhud dijadikan nama jalan. Nama jalan. Nak kemana? Nak ke jalan Uhud di Madinah. Dulu Uhud di luar kota Madinah. Dulu Uhud di luar kota Madinah. Kalau sekarang dari Masjid Nabawi mungkin tidak sampai 10 menit naik mobil. Tidak sampai 10 menit. Uhud ini gunung yang Nabi katakan Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Kata Nabi, Uhud adalah gunung yang kami mencintainya dan dia cinta kepada kami. Itu kesaksian langsung dari Nabi Muhammad SAW. Artinya yang punya rasa cinta, yang punya rasa ketertarikan, yang punya rasa rindu, itu bukan hanya manusia. Kalau untuk Nabi dan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhud pun bisa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhudun jabalun fil jannah. Kata Nabi, Uhud itu gunung yang akan nanti ada di surga. Nabi pernah naik ke gunung Uhud. Ketika itu gunung Uhud pas dinaiki Nabi tahu ini yang naik Nabi, goyang gunung Uhud. Goyang. Farahan, senang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Uthbut ya Uhud, kata Nabi, mantap wahai Uhud. Fa inna ma'alika nabiyyun wa siddiqun wa syahid. Sesungguhnya yang ada di atasmu adalah Nabi, wa siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidan, Umar dan Uthman. Jadi memang banyak kaitan gunung Uhud, banyak cerita dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dan yang paling terbesar, beliau gunung Uhud ini jadi saksi untuk terjadinya peperangan Uhud. Jadi peperangan Uhud itu terjadi di bawah kaki gunung Uhud. Umpama ini gunung Uhud, peperangannya terjadi di sini, kurang lebih begitu. Di depannya, bukan di belakang. Jadi peperangannya terjadi di situ. Kenapa ada peperangan Uhud? Terjadi peperangan Uhud disebabkan peperangan Badar. Peperangan Badar yang kemarin kita baca, yang kemarin kita ceritakan, 70 dari pembesar Mekah, Abu Jahal, Umayyah, Utbah, Syaibah, Walid, Uqbah, ini Safwan, Umayyah, ini semua mati di peperangan Uhud. Nah, mereka ini punya anak. Mereka ini punya anak. Anaknya pengen balas dendam semua. Marah semua. Walhasil Abu Sufyan yang penyebab terjadinya peperangan Badar, dia berhasil lolos dari Nabi sampai ke kota Mekah membawa dagangannya dengan selamat. Dia taruh semua dagangan yang dia bawa tadi, yang karena dagangan itu disebabkan peperangan Uhud, dia letakkan di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu depan Hijr Ismail. Kalau tawaf, di situlah Darun Nadwa itu. Dia letakkan di situ. Tidak dibagi, tidak boleh bagi dulu nanti. Mereka sedih. 70 pembesar mati. 70 pembesar ditawan oleh Nabi Muhammad SAW. Kekalahan yang mereka tidak kira-kiranya. Kalau ada orang kalah, memang udah prediksi kalah, tidak perlu sakit. Ini kalah, dia kira menang. Tidak tahunya kalah. Dengan sombongnya keluar dengan
dan tahunya kalah. Jadi sakit hati mereka. Sama Abu Sufyan diletakkanlah yang mana barang dagangan tadi 1.000 onta, ya, dan uang senilai 50.000, 500.000, 500.000, 500.000 dinar. Itu ingat tadi. Kayak kita sebutkan berapa sedinar itu? 500.000 dinar. Abu Sufyan ajak musyawarah. Anak-anak pembesar yang tadi terbunuh, Ikrimah anak Abu Jahal, Sofwan anak Umayyah, Abu Sufyan mertuanya meninggal, mertuanya mati di situ Utbah. Akhirnya ajak musyawarah, sudah, kami rela semua yang punya harta di kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan, semua rela untuk menjadikan hartanya modal untuk melawan, balas dendam atas peperangan Badar. Jadi kata Abu Sufyan, kita balikkan modalnya, dari 500.000 dinar dibalikkan setengah ke setiap pemiliknya. Untungnya itu mereka hibahkan untuk apa? Untuk memodali peperangan Uhud. Jadi berarti 250.000 dinar. Kita hitung kemarin. Kita sempat hitung 250.000 dinar. 1 dinar itu, dinar itu emas. 1 dinar itu 4 gram seperempat. 4 gram seperempat itu kurang lebih sekarang 5 juta. 4 gram itu 5.200.000. 4 gram 5.200.000. Tambah seperempat, kurang lebih lah 6,5 juta. 1 dinar 6,5 juta. 6,5 juta dikali 250.000, 1.645 miliar. Duit itu 1.645 miliar untuk ngongkosi pasukan yang di waktu itu. Yang kalau untuk perang sekarang mungkin tidak seberapa ya, perang sekarang mahal kan. Untuk dulu, zaman dulu persiapan mereka tidak ada tank, tidak ada baja, tidak ada minyak, solar, ganti. Mereka cuma pedang, duitnya 1.645 miliar. Mereka relakan, mereka hibahkan untuk peperangan Uhud. Makanya Allah turunkan di dalam ayat, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kata orang-orang kafir itu meninfakkan harta mereka untuk melawan Allah dan melawan Rasulullah. Jadi Allah turunkan ayat karena mereka menghibahkan harta mereka itu, Allah turunkan ayat di situ. Tsumma yughlabun, Allah sudah sebutkan, tapi nanti mereka bakal pasti kalah. Akhirnya mereka kumpulkan orang-orang yang mau balas dendam, yang mau menghabisi Nabi. Terkumpullah dari semua aliansi Quraisy 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Dari 3.000 pasukan ini ada 700 yang menggunakan yang perlengkapannya lengkap, wa mi'ata faris, dan 200 kuda. Dijadikanlah ketuanya Abu Sufyan. Karena yang paling tua saat itu tinggal Abu Sufyan, yang lain sudah mati semua. Abu Sufyan lah jadi ketua. Keluar dari Mekah tanggal 5 Syawal. Ini peperangan terjadi di bulan Syawal. Keluar musyrikin dari Mekah tanggal 5 Syawal. Kalau Badar Ramadan tahun kemarinnya. Nah, jadi kurang lebih setahun lebih sebulan baru mereka balas dendam. Keluar mereka. Mereka keluar bersama istri-istri mereka. Mereka ajak kalau mau rumahnya. Biar apa? Biar tidak kabur. Biar tidak kabur. Jadi mereka ajak istri. Biasanya tidak pernah ikut istri-istri itu peperangan. Nah, peperangan Uhud lain. Mereka bawa istri-istri mereka biar laki-lakinya itu tidak kata yang belagi. Ngapo bini kamu melok sini. Jadi tidak belagi. Sampailah kabar tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kabar pada Nabi. Ngomong, ya Rasulullah, persiapan mereka luar biasa, begini. Walhasil Nabi musyawarah. Nabi ajak sahabat musyawarah. Ayo, kata Nabi, bagaimana? Nabi ngajak musyawarah untuk kita hadang di luar kota Madinah
atau kita tunggu di Madinah, kalau mereka masuk enak, tinggal kita pakai panah dari rumah. Walhasil pembesar atau sahabat-sahabat yang tua itu lebih cenderung ke pendapat yang nunggu di kota Madinah. Kita tunggu ya Rasulullah di kota Madinah. Kalau mereka masuk, udah semadinah bisa ikut perang ya Rasulullah. Perempuan, anak kecil dari atas rumah, mabit di batu, pakai panah, walhasil. Nabi lebih cenderung ke pendapat itu. Cuman kebanyakan sahabat yang lain, mobil khusus yang tidak hadir di peperangan Badar kemarin, menolak. Ini kan musyawarah. Nabi buka musyawarah. Ya Rasulullah, kami tidak ikut kemarin di Badar. Jangan haramkan kami kemuliaan untuk berperang di jalan. Sayyidina Hamzah, ya Rasulullah, kalau kita tidak keluar, nanti dikira kita pengecut. Keluar ya Rasulullah. Banyak yang ngomong Nabi. Usaid bin Hudair, ya Rasulullah, aku bersumpah pengen syahid di peperangan ini ya Rasulullah. Keluar ya Rasulullah. Akhirnya banyak yang desak Nabi. Udah Nabi, kalau begitu oke, kita keluar. Ini hari Jumat. Sholat Jumat sama sahabat, khutbah Nabi bahas tentang jihad di situ. Setelah khutbah Nabi masuk ke rumah, beliau siap-siap pakai pakaian perangnya, keluar sholat asar. Setelah sholat asar Nabi udah siap-siap, jadi keluar. Sahabat yang tadi makso Nabi ditegur sama yang lain, kalian itu terlalu makso. Seharusnya adabnya kalau Nabi bertanya, kita serahkan kepada Allah wa Rasuluh, jangan terlalu makso. Akhirnya nyesel. Pas Nabi keluar, ini sahabat sudah kumpul. Pas Nabi keluar, sahabat tadi yang tadinya memaksa mengatakan, ya Rasulullah, terserah antum, kami ikut keputusan antum. Kata Nabi, maka Nabi tidak boleh seorang Nabi yalbasu lamatahu, sudah pakai pakaian perangnya, untuk melepaskannya lagi. Hatta yahkumallah bainahu wa baina aduwwi, sampai Allah putuskan apa yang terjadi antaranya dan musuh-musuhnya. Jadi kalau aku udah pakai baju ini, sudah, artinya kita bantu, udah boleh lepas lagi. Akhirnya keluar Nabi bersama sahabatnya. Ini diajak semua sama Nabi Muhammad SAW. Beliau jadikan ada 3 alwiyah, 3 bendera. Alwiyah ini jamak dari liwa. Liwa itu bendera perang. Bendera perang ini menunjukkan panglima perang ada di situ. Yang bawa itu panglima. Jadi bendera perang ini yang di zaman Nabi, kita tidak ada urusan yang zaman sekarang ya. Yang di zaman Nabi itu bendera perang, yang bawa berarti Amirul Jaish, panglima perang. Nabi jadikan 3 panglima perang, 3 bendera. Bendera pertama Nabi serahkan kepada kabilah Aus, Usaid bin Hudair. Bendera kedua kepada kabilah Khazraj, Hubab bin Mundir. Bendera ketiga kepada Muhajirin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi untuk orang Madinah, karena Madinah ada 2 kabilah besar, Nabi kasih semua. Nah, ini termasuk taktik siasat Nabi Muhammad SAW. Untuk Aus ada panglimanya, untuk Khazraj ada panglimanya, untuk Muhajirin dipimpin panglimanya oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan pertama kali yang mengadakan sunnah bendera ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pertama kali yang mengadakan pakai bendera, dan bendera itu menunjukkan di situ ada panglima perang. Bendera. Makanya kali kita baca sejarah, bendera itu tidak pernah jatuh. Sebelum bendera jatuh langsung direbut sama sahabat lain yang udah ditentukan sama Nabi. Sebelum bendera terus direbut. Karena kalau bendera ini jatuh, akhirnya semangat pasukan itu down, sehingga gampang untuk dipukul mundur oleh musuh-musuh mereka. Keluar Nabi bersama 1.000 sahabat. Nabi keluar bersama 1.000 sahabat. Beliau keluar habis sholat asar di hari Jumat. Di hari Jumat. Jadi beliau keluar habis sholat asar. Jalan beliau tidak jauh kan? Tidak jauh. Peperangannya terjadi di hari Sabtu besoknya. Tidak jauh soal. Jalan beliau. Sampailah beliau di tempat yang bernama Asy-Syaikhain. Asy-Syaikhain. Di situ beliau stop, istirahat dulu. Beliau cek lagi pasukan. Dan di situ beliau kumpulkan yang masih muda tuh, sahabat-sahabat yang masih muda. Yang masih umur 14 tahun sama Nabi dibalikkan. Tidak boleh perang.
Ini mereka ini bukannya nak main. Lihat sahabat ini, saking semangatnya, pengen ikut perang Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang bernama Rifa'ah. Rifa'ah ini umur 14 tahun. Ketika mau dipulangkan sama Nabi, ada yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Rifa'ah ini jago mana? Ya sudah, kata Nabi, jangan pulang. Kawannya dengar, lupa lagi siapa nama kawannya. Akhirnya kawannya melapor ke bapaknya, kenapa Rifa'ah dibolehkan Nabi? Padahal aku kalau gulat sama Rifa'ah menang aku. Ini anak pemuda yang 14 tahun, semangat sekali, terbakar hatinya untuk perang bersama Nabi Muhammad SAW. Abahnya nyampe ke Nabi, kata Nabi, ya sudah duel, coba aku pengen lihat. Gulat betul, Rifa'ah dibanting oleh sahabat ini, ya sudah boleh, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi 17 sahabat yang masih kecil-kecil, salah satunya putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dipulangkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang tempatnya masih ada. Fagir apa? Cek juga kemarin. Sampai sekarang tempatnya masih ada dan ada fotonya. Masya Allah, ini Masjid Asy-Syaikhain. Di sini Nabi sebelum sampai ke Uhud, beliau duduk dulu, beliau cek lagi, beliau hitung lagi jumlahnya, yang masih kecil-kecil beliau pulangkan. Ada masjidnya, Masjid Asy-Syaikhain. Kenapa dinamakan Syaikhain? Karena di sini nama tempatnya Syaikhain. Di riwayat lain namanya Masjid Ad-Diri, Masjid Tameng, baju besi. Kenapa dinamakan Masjid baju besi? Karena di tempat itu Nabi ngelepas perlengkapan baju perang beliau, istirahat sejenak. Kemudian setelah itu jalan lagi, Nabi besar Afwan, Nabi menginap di situ di Syaikhain malam Sabtu, menginap di situ. Wastamala 'alal haras Muhammad bin Maslamah fi 50 rajulan yatufuna bil askar. Dan Nabi tugaskan Muhammad bin Maslamah, sahabat, dengan 50 pasukan lain untuk jaga malam. Nah, ini jadi tertib Nabi Muhammad. Beliau itu paling rapinya orang. Beliau itu paling pahamnya orang di masalah taktik siasat Nabi. Muhammadun fil jaishi qa'idu askari. Al-Imam Amin Qutbi, Sayyid Amin Qutbi, beliau ketika memuji Nabi Muhammad itu inti mau ditempatkan di mana, beliau pasti paling unggul. Muhammadun fil jaish qa'idu askari. Beliau kalau di medan pertempuran panglima yang paling luar biasa. Kata Nabi, kita nginap di Syaikhain. Nabi tugaskan 50 sahabat diketuai oleh Muhammad bin Maslamah untuk berjaga ronde. Bukan ronde, ronda, untuk ronda, jago malam, keliling, diperintahkan sama Nabi untuk keliling. Nabi nginep di situ. Kemudian besok pagi setelah sholat subuh, beliau jalan lagi menuju Nah, disinilah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, pulang ke Madinah. Muhammad. Nah, Abdullah bin Ubay ini pendapatnya sama cak Nabi untuk nunggu di Madinah, tidak metu. Akhirnya Nabi metu, marah dia. Ini kan sebelum Nabi dia pemimpin Madinah, sebelum Nabi datang ke Madinah dia pemimpin Madinah. Akhirnya ikutlah bersama dia 300 orang daripada munafik. Jadi dari 1000 itu ternyata 300-nya munafik. Pulang 300 orang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Muhammad ngikuti pendapat anak-anak muda, pendapat aku tidak diikuti. Sudahlah, buat apa kita mati di sini? Balik. Nauzubillah min dzalik. Jalan terus Nabi. Wa madha Rasulullah hatta nazala syai' min Uhud. Turun Nabi sampailah di Gunung Uhud, di bawah Gunung Uhud. Nabi jadikan Gunung Uhud. Nah, Nabi jadi ke Gunung Uhud di belakang Nabi. Jadi misalkan ini Gunung Uhud, nah ini pasukan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau jadikan Jabal Rumah, Jabal Ainain. Namanya aslinya itu Jabal Ainain. Dinamakan Jabal Rumah, Jabal Gunung Pemanah karena kejadian di peperangan Uhud ini. Nah, Jabal Ainain, Gunung Ainain tadi Nabi jadikan di sebelah kanan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti kalau kita sekarang ziarah Uhud,
Di sini makom, ini yang untuk penaziarah Uhud. Ini gunung Uhud. Ini makom Sayyidina Hamzah. Ini Jabal, ini gunung rumah tadi kan. Ini posisinya. Berarti di sini pasukan Nabi Muhammad SAW. Gunungnya kan besar, gunung besar maksudnya ini. Ini strategi perang Nabi Muhammad SAW. Ini makom Sayyidina Hamzah sekarang. Ada pagar besar, di sini ada masjid sekarang. Masjid itu katanya sejarahnya ya, masjid itu, masjid baru itu. Ini gunung pemanah, ini gunung Uhud, ini pasukan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau jadikan gunung pemanah atau gunung Ainain di sebelah kanan beliau. Wasafal muslimun bi asli Uhud wa hanati shalah yaum as-sabt wal muslimun yarawna al-musyrikin. Fa'adzana Bilal. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam di Syaikhain tadi tidak sampai subuh. Tengah malam beliau jalan lagi. Jadi hanya istirahat sejenak, di tengah malam beliau jalan lagi sampailah sholat subuh di tempat terjadinya peperangan. Wahum yarawna al-musyrikin. Pas lagi sholat subuh itu mereka melihat orang Mekah, musyrik Mekah. Karena memang ngadep kiblat, Mekah di sana. Nah, itu musyrikin dari sana. Nah, mereka sholat melihat musyrikin. 3.000 pasukan. Sedangkan Nabi 700 orang cuma. Tsumma khatabahu. Sudah Nabi khutbah, habis sholat subuh di situ dan Nabi siap-siap lagi setelah khutbah. Nabi ngomong jangan sampai ada yang mulai peperangan sampai aku perintahkan. Dan taktik beliau lagi, beliau perintahkan 50 pemanah ahli ini, guru istilahnya, masternya pemanah untuk berada di gunung ini, di Jabal Ainain tadi. Makanya dinamakan sekarang, tidak kata yang tahu mungkin gunung Ainain itu, mungkin orang Madinah yang tahu. Sekarang terkenalnya gunung pemanah. Kenapa? Karena Nabi perintahkan 50 pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair untuk apa? Untuk berada di atas gunung ini. Jadi kalau kita lihat posisi Uhud di sini, gunung sini, pasukan di sini, Mekah di sini. Kenapa di sini? Kata Nabi jangan sampai mereka muter. Nah, menyerang dari belakang. Ya taktik Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Indahul khail anna la ya'tuna min wara'ina. Kata Nabi, kalau ada kuda yang mau ke sini, panai kata Nabi. Jangan sampai kuda tadi belakangi kami sehingga dipukul dari depan dan belakang. Kata Nabi, usbutu makanakum, mantap di tempat kalian. Ilzamu makanakum wa idza ra'aitumuna nahzimuhum. Walaupun kata Nabi, kalian melihat kami menghancurkan, mengalahkan mereka, jangan turun. Walaupun kalian melihat kami dipatuki oleh burung, artinya kami jadi bangki, mati, kalah, jangan turun. Jadi apapun yang terjadi kata Nabi jangan turun. Ya. Innalan nazal ghadibin ma thabbattum makanakum. Kita pasti menang kata Nabi kalau kalian mantap di posisi kalian. Itu taktik Nabi Muhammad SAW. Ya. Allahumma inni ushiduka alaihim. Ya Allah, aku sudah menyampaikan dan aku ingin kau menjadi saksi ya Allah. Sudah. Mulailah peperangan. Ya. Dan beliau jadikan pasukan 3. Ada yang bagian tengah, ada yang bagian kanan, sayap kiri. Sayap kanan beliau jadikan pemimpinnya Zubair bin Awam, sayap kiri beliau jadikan pemimpinnya Mundir bin Amr. Musyrikin juga begitu. Atau sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan mereka jadikan pemimpinnya Khalid bin Walid, waktu itu masih musyrik. Sayap kiri mereka jadikan pemimpinnya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Setiap orang bawa 200 kuda, 200 pasukan berkuda. Yang mereka Khalid bawa 200 pasukan berkuda, Ikrimah juga bawa 200 pasukan berkuda. Sedangkan yang di tengah-tengah mereka pasukan yang jalan kaki dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah, bapaknya juga mati, Umayyah, banjikannya Bilal yang dibunuh sama Bilal. Nah, ini anaknya Sofwan di tengah. Mulailah peperangan. Yang Khalid sama Ikrimah dan melok perang nunggu. Ini taktiknya Sayyidina Khalid juga pintar taktik perang. Pintar taktik perang. Bahkan ketika beliau masuk Islam, tidak pernah satu peperangan kecuali Nabi jadikan pemimpinnya Khalid bin Walid. Pasti panglimanya Khalid bin Walid. Padahal di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar. Tapi di dalam medan pertempuran
Khalid yang harus dijadikan panglima. Karena cerdas memang dalam taktik perang. Jadi mereka nunggu, tidak mau perang. Diriwayatkan, walamma taqan nas wadana ba'duhum min ba'd. Qamat Hindun bintu Utbah fin niswah allati ma'aha, ketika udah berkecamuk peperangan, mulai suara senjata terdengar dengan keras, mulai pasukan musyrik Mekah kalang kabut, ada yang kabur, lari sudah, takut. Ingat, soalnya apa? Pasukan Nabi, sahabat itu mati di depan mata mereka. Jadi mereka itu tidak takut untuk apa? Untuk mati. Bahkan diriwayatkan Wahsy yang cerita, karena nanti Wahsy akan membunuh Sayyidina Hamzah. Kata Wahsy, aku melihat orang, kata Wahsy, aku melihat orang tidak lewat musyrik di depannya kecuali dipenggal sama wong ini. Diriwayatkan Sayyidina Hamzah membunuh musyrikin di peperangan Uhud 30 lebih wong. 30 lebih wong. Sangar Sayyidina Hamzah itu luar biasa. Jadi tidak lama akhirnya mereka kabur, kalah. Hindun mengeluarkan syair, kalau kamu berlari, kami cari dari kamu. Pokoknya syair macam-macam. Nabi dengar suara itu. Apa doa Nabi dalam peperangan Uhud? Allahumma bika ajud, wa bika asul, wa fika uqatil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Berkecamuk peperangan. Nah, di tengah-tengah peperangan itu, Nabi nawarkan sahabat, ini ada pedang. Siapa yang mau mengambilnya dengan haknya? Diam kalau sahabat. Pedang Nabi boleh diambil, tapi ada haknya, kata Nabi. Berdirilah Abu Dujana. Abu Dujana ini pendekar Al-Ansari dari Madinah. Beliau ini diriwayatkan kalau sudah serius dalam peperangan, pakai imamah merah. Beliau ambil pedang tadi. Ya Rasulullah, wa ma hakku? Apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi, haknya kau harus membunuh setiap yang lewat di depanmu satu orang musyrik. Jadi harus bunuh. Siap ya Rasulullah. Beliau ambil, beliau pakai imamah abangnya dari jalan yatabakhtar fi masjid, diriwayatkan jalan dengan sombong. Apa kata Nabi? Nabi lihat tuh di depan Nabi, innaha lamishyatun yubghiduhu Allah illa fi mithli hadzal mawtin. Kata Nabi, ini jalan Allah benci kecuali di tempat ini, karena untuk menghadapi musyrikin. Jadi sombong itu di depan musyrik biar tidak takut. Luar biasa pendekar Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana ini diperhatikan sama sahabat-sahabat lain. Ada sahabat-sahabat yang benar tidak Abu Dujana istilah itu nama manusia. Benar tidak Abu Dujana ini ngambil pedang Nabi dengan haknya. Mereka perhatikan, luar biasa memang. Tidak lewat musyrik di depannya kecuali ditebas sama Abu Dujana. Ditebas sama beliau. Akhirnya Abu Dujana, kata Abu Dujana, aku melihat ada satu orang teriak-teriak, banyak ngomongnya, dak keciren suara lanang betino. Nah, pas nak dipenggal sama Abu Dujana, noleh dak taunya Hindun betino, dak taunya betino. Fakari itu an adriba bisayfi Rasulillah imra'atan. Aku dah galak pedang Nabi bunuh perempuan. Nah, lihat sahabat, walaupun pendekar, walaupun lagi sengit-sengitnya, tapi ada batasannya. Dah galak pedang Nabi nebas betino dewean ini, lagi kalang kabut. Nah, jadi sama Abu Dujana. Waktu talan nas yang terus berkecamuk perang, wahamiyatil harb, wasaddaqahum Allah wahdahu, fahassul musyrikin bisayf hatta kasyafuhum anil askar. Terus dipukul mundur sama sahabat 3.000 pasukan ini, dipukul mundur. Ittahsunahum, kata Allah. Allah gambarkan hassa itu ngirup. Jadi macam diirup pasukan itu oleh sahabat, dipukul habis, mundur sampai muslimin masuk ke perkemahan mereka. Jadi betul-betul kalah musyrikin Mekah. Wadakhalal muslimun askaral musyrikin fantahabu. Sudah masuk ke kemah musyrikin. Artinya apa? Artinya musyrikin udah lewat. Ini kemah musyrikin. Kan perang pasti di depannya. Dipukul mundur-mundur sampai ke kemahnya. Artinya udah pukul mundurnya. Kabur lagi balik ke Mekah. Nah, mulai menang kan sudah. Kesalahan yang terjadi di atas gunung.
Pemanah yang di atas gunung ketika melihat teman-temannya masuk ke perkemahan musyrikin Mekah, sahabat yang di perkemahan itu udah pedang lah dikaparkan galau. Pedang udah ditaruh galau, ada yang udah ditaruh di sarung lagi, ngabuk sampai ghanimah, sampai rampasan perang. Yang 50 di atas ini melihat, ayo wahai saudara-saudaraku, kata sebagian yang situ. Itu lihat, kawan-kawan kita sudah sampai rampasan perang. Ketinggalan kita, ayo turun. Diingatkan sama ketuanya Abdullah bin Jubair, wahai ma'asyarul muslimin, ingat pesan Nabi. Kata Nabi, kamu lihat kami menang atau kami dimakan oleh burung atau kami jadi bangkai, jangan turun dari gunung itu. Itu posisinya. Karena kita akan menang kalau kalian di tempat itu, kata Nabi. Akhirnya turun. Si tersisa hanya 10 orang. Tidak sampai 10. Dari 50, tidak sampai 10 tersisa. Turun, nyusul. Nyusul ke perkemahan musyrikin untuk ambil rampasan perang. Dijingok sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dari awal memang tidak ikut perang. Ngawasi deh. Dilihat nama Khalid bin Walid. Khalid tadi di mana? Khalid di Maimanah kan? Di Maimanah di sini berarti. Pas Khalid tadi. Langsung sama Khalid. Diputeri, dinaik di gunung dulu. Beliau naik itu gunung tadi. Dibunuh semua yang di atas. Salah satunya Abdullah bin Jubair tadi. Tidak disebutkan siapa yang membunuh Abdullah bin Jubair. Ya karena sahabat sudahlah kan sudah masuk Islam. Lebih sesuai dengan Khalid. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang dihunuskan, sudah masuk Islam, sudah selesai. Bahkan beliau itu ketika masuk Islam minta maaf sama Rasulullah atas kejadian Uhud. Beliau sebutkan, ya Rasulullah, ampuni aku yang terjadi di Uhud. Karena beliau tahu kekalahan, kemunduran sahabat Nabi di Uhud itu sebab beliau. Kata Nabi, ya Khalid, sudah. Innal Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus sebelum Islam, wahai Khalid. Sudah. Makanya sahabat tidak sebutkan siapa yang membunuh Abdullah bin Jubair. Kenapa? Karena yang membunuh Abdullah bin Jubair, cara bunuhnya sangat keji sekali. Bagaimana kejinya? Abdullah bin Jubair sudah ditusuk dengan tombak, ditusuk di perutnya. Diriwayatkan antara perut dan kemaluannya. Situ. Tusuk, sampai tembus, sampai isi perut itu metu. Habis itu digantung atau ditombak itu. Jadi sangat-sangat keji sekali. Udah diputeri sama Khalid bin Walid dari belakang. Muslimin tadi yang di kemah musyrikin, pedang udah mereka taruh semua. Dah taunya noleh ke belakang. Ikrimah ngikuti Khalid, berarti 400 pasukan berkuda menyusul dari belakang. Mereka menoleh kalang kabut. 400. Yang di depan yang sudah mau kabur balik ke Mekah, nyingok Khalid di belakang muslimin, balik lagi. Jadi digencet memang, luar biasa sekali, digencet pasukan muslimin oleh pasukan musyrikin. Fakutilu fihim qatlan dzari'an, banyak sekali yang terbunuh, dan terbunuhnya itu dengan cara yang mengkejikan, tidak pantas sekali. Banyak yang dimutilasi oleh musyrikin pada saat itu. Wasarraha syaitan, setan ada andil di situ. Indah jabat berarti setan tadi melak ke gunung ini. Indah jabali ainai, teriak habis itu setan. Setan nyamar jadi musyrikin yang bernama Ju'al bin Suraqah. Inna Muhammad qad qutil. Muhammad sudah terbunuh. Padahal Nabi Muhammad masih hidup. Untuk bikin pasukan Don. Setan teriak, Muhammad sudah terbunuh di atas gunung pemanah tadi. Nabi dengar. Kata Nabi, hada isbul Aqabah. Ini setan yang di Aqabah dulu. Namanya Izik. Nama setan tadi Izik. Al-Aqabah, kejadian Aqabah. Dulu pas orang Madinah baru bai'at Nabi Muhammad SAW, bai'ah, ada kan bai'ah Aqabah yang pertama, bai'at Aqabah yang kedua. Yang kedua itu hampir ketahuan musyrikin Mekah. Mereka kan diam-diam tuh. Bagaimana bisa ketahuan musyrikin Mekah? Ini setan Izib ini ngeriakkan di tengah Ka'bah, oi Muhammad sama Madinah lagi sekongkol untuk melawan kalian. Hampir ketahuan, tapi akhirnya tidak ketahuan. Karena Ansar Madinah ketika Nabi diam-diam,
Kalau mereka terang-terangan baiat Nabi, mereka nggak boleh masuk Mekah nanti sama musyrikin Mekah. Mereka akan dibunuh takut. Jadi diam-diam mereka baiat Nabi Muhammad SAW. Diteriaki sama setan. Sampai-sampai wong bangun, itu kan malam, mendekati subuh. Kata Nabi itu setan izib namanya. Nah, di Uhud melok lagi, ikut lagi. Ikut andil dan membuat pasukan down. Ketika muslimin mendengar suara tersebut, down. Nabi Muhammad meninggal. Waqtalatan muslimun, bingung jadi. Fasala yaqtulun ala ghairi syiar. Mereka saling membunuh, bahkan saling membunuh. Saking kacau itu ada muslim bunuh muslim, nggak tahu itu muslim. Saking kacaunya. Watafarraqal muslimun fi kulli wajhin, pencar sudah. Wan hazamat ta'ifa minhum hatta dakhalatil Madinah. 3 kelompok terbagi pasukan Nabi setelah kekalahan ini. Yang pertama, pulang ke Madinah. Nah, disebutkan juga siapa. Beginilah adab sahabat sama mereka. Yaitu kesalahan, keteledoran, cuman memang kan waktu itu kan gentingnya, dan mereka dengar Nabi Muhammad terbunuh. Yang mereka pikir langsung keluarga mereka di Madinah. Akhirnya mereka pulang ke Madinah sekelompok. Ketemu sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang ngasuh Nabi Muhammad SAW. Sama Ummu Aiman di tanah di babit ke ngomong itu. Nah, mbak kamu nenun deh. Sini pedang kata Ummu Aiman. Ini sahabiah. Kata Ummu Aiman, ngaku kalian pulang, ninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, mbak alat nenun, kamu nenun deh, biar kami yang pulang kata Ummu Aiman. Ini satu kelompok. Kelompok lain meninggal dunia. Kelompok lain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thabata Rasulullah makanah ma yazul qadaman wahid. Nabi tetap di tempatnya, tidak mundur selangkah pun. Wa thabata ma'ahu 15 rajulan. Yang bersama Nabi cuma 15 orang. 8 dari Muhajirin, 7 dari Ansar. Salah satunya dari Muhajirin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Jadi berkecamuk perang, bayangkan ini. Dipukul dari depan dan dari belakang. Kelompok banyak yang meninggal. Sebagian pulang ke Madinah. Cuma beberapa yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang celaka bernama Utbah. Dia lempar Nabi dengan 4 batu. Lempar Nabi. Fakasara hajarun minha rubaiyatuhul yumna sufla. Akhirnya salah satu batu tadi memecahkan gigi Nabi yang bagian depan. Gigi rubaiyah. Rubaiyah itu gigi taring ya. Inilah. Wajuriha syafatahu sufla. Bibir Nabi terluka dari batu tadi. Tapi jangan takut. Bagaimana Allah membalasnya. Diriwayatkan annalladzina kasaru ruba yang Utbah tadi yang melempar batu sampai gigi Nabi pecah, itu tidak katik keturunannya yang punya gigi taring. Walan dari Allah. Jadi kadang jangan jadi wong tua yang bikin apa namanya, bikin sial ke anak keturunan. Ini terjadi. Tapi ini jelas karena dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari keturunan Utbah sampai ke berapa lahir tumbuh giginya dari. Dan diriwayatkan bahwasanya Abkhar dari keturunannya tadi mulutnya bau-bau. Sudah sikat gigi, sudah masih bau. Walat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai belum di situ. Nabi Muhammad, gigi Nabi patah tadi. Ada satu musyrik yang bernama Abdullah bin Qami'ah. Abdullah bin Qami'ah bawa pedang. Tombak. Si Abdullah ini bawa tombaknya tadi dia lempar, kenalah wajnatahu sallallahu alaihi wasallam, kena pipi Nabi Muhammad SAW. Pipi Nabi pakai topi besi. Fadakhala halaqatan min halaqil mighfar fi wajnati. Akhirnya karena tombak tadi keras, tombaknya betul tidak masuk ke pipi, tapi topi besi tadi masuk ke dalam. Topi besi tadi masuk ke dalam. Ini bayangkan Nabi Muhammad SAW. Topi besi tadi masuk ke dalam. Wa alahu bisayf. Kemudian Nabi terjatuh.
Sama si Ibn Qami'ah tadi sudah Nabi dia bawa pedang. Dipukullah Nabi dengan pedang Ibn Qami'ah. Tapi kena baju besi Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, tidak melukai Nabi, cuman bekas pukulan itu Nabi rasakan selama 1 bulan. Sakitnya. Jadi memang pakai baju besi, cuma kan besi ketemu besi. Di bawah baju besi ada kulit Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak melukai Nabi pedang tersebut, tapi bekas luka, bekas apa? Memar, kayak gitu. Memarnya itu 1 bulan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Fawaqa'a SAW fi hufrah, terjatuh Nabi Muhammad di, ada musyrik juga yang buat lubang sengaja sebelum muslimin datang, dia gali di tempat apa area muslim akan berkemah, lubang tutupi jebakan. Datanya jatuh di situ Nabi Muhammad SAW. Jadi gigi patah, pipi tebok, kena pukulan pedang yang memar badan beliau, jatuh lagi beliau di lubang faum, ya pingsan Nabi Muhammad SAW. Pingsan Nabi Muhammad SAW. Ibn Qami'ah tadi, akma'akallah, kata Nabi. Mudah-mudahan kau dibalas oleh Allah. Betul. Tidak lama Ibn Qami'ah ini diriwayatkan matinya oleh apa? Oleh Taisu Jabal, oleh kambing gunung. Sama kambing gunung, suatu hari dia lagi ngembala, turun kambing dari gunung, diinjek-injek sama kambing sampai terpotong-potong badan Ibn Qami'ah. Balasan dari Allah. Udah, kalau yang sudah sampai melukai Nabi, ada cerita lagi istilahnya ya. Kalau yang sampai melukai Nabi Muhammad SAW, terpotong-potong sampai badan. Udah, terjatuh Nabi di lubang. Nabi di lubang. Tapi Nabi tidak dewehan. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk yang turun ke lubang Abu Talha, Talha bin Ubaidillah. Termasuk yang turun ke lubang Talha bin Ubaidillah. Saat datang ke Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Ubaidah ke lubang tadi. Nabi jatuh di situ. Diangkat, Nabi tidak bisa naik. Pingsan, Nabi pingsan, tidak bisa naik. Akhirnya Talha jadikan badan beliau sebagai tangga untuk diinjak sama Nabi Muhammad SAW. Diinjak sama Nabi sambil Nabi ucapkan wajabat Talha, wajabat ya Talha, wajabat ya Talha. Apa arti wajabat ya Talha ini? Pasti kau masuk surga, wahai Talha. Pasti kau masuk surga. Sayyidina Abu Bakar kalau ditanya tentang peperangan Uhud, dzaka yaum li Talha. Kata Sayyidina Abu Bakar, hari itu habis untuk Talha kalau. Karena Talha ini menjadikan badannya tameng Nabi Muhammad SAW. Beliau ikut yang jatuh sama Nabi di lubang itu. Ketika Nabi diangkat, kata Nabi Talha, kata Nabi Talha. Karena Nabi tahu Talha. Turun sahabat Nabi dulu. Nabi dibawa, setelah Nabi dibawa, turun sahabat ke lubang tadi, mendapati Talha pingsan, 80 bekas luka di bagian badan. 80 bekas luka. Diriwayatkan beliau ini menjadikan badannya tameng untuk panah agar jadi tidak kata tameng lagi. Di belakangnya Nabi, badannya dijadikan tameng. 80 bekas luka. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar kalau ditanya tentang peperangan Uhud, hari itu untuk Talha. Itu habis cerita Talha. Kalau Talha betul-betul jadi tameng untuk Nabi Muhammad SAW. Tangannya ada yang terputus sampai luar biasa. Sudah akhirnya Talha juga dibawa oleh sahabat. Kepalanya berdarah. Fanadhahal ma' fi wajhi. Akhirnya sama Abu Bakar di pingsan, disiram sama banyu, diusap, bangun Talha. Kata Talha, mana Nabi Muhammad SAW? Lihat sahabat, 80 luka, kepala berdarah, tangan terpotong, bangun melek, ditanya, mana Nabi? Tidak dipikirkan. Qala khaira, udah Nabi berkhair, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Huwa arsalani ilaik. Beliau yang utus aku ke kau biar menyelamatkan kau. Alhamdulillah. Kullu musibah ba'dahu jalan. Musibah setelah kalau tahu Nabi selamat, apapun yang aku terima tidak ketika rasul. Akhirnya Talha diangkat sama sahabat. Nah, besi tadi itu masih nempel di pipi Nabi Muhammad SAW. Kan besi tadi gitu. Nak ngelepas pakai apa? Bingung sahabat. Akhirnya kata Abu Ubaidah, biar aku yang lepas. Abu Ubaidah. Dengan apa Abu Ubaidah ngelepas? Dengan gigi beliau. Dengan gigi beliau ditarik 2 besi jadi Allah alam bagaimana apa besi yang pecah mungkin ya. Jadi ada 2 besi yang nempel di pipi Nabi Muhammad SAW.
Ditarik sama Ubaidah, satu dengan giginya. Patah gigi. Jadi besi itu keluar, giginya Pak, gigi Abu Ubaidah patah. Darah. Tinggal satu lagi, udah biar aku kata Abu Ubaidah. Ditarik lagi dengan sebelahnya, rubaiyah. Ini dengan gigi tarik ini patah lagi. Dua gigi Abu Ubaidah patah. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak pernah melihat orang ompong ganteng kecuali Abu Ubaidah. Ompong, kan kata gigi. Ompong tapi ganteng, masih manis. Jadi kata giginya bikin dia makin manis, makin enak dilihat. Abu Ubaidah. Karena giginya patah untuk Nabi Muhammad SAW. Nyabut besi dari apa? Dari pipi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu darah ini. Datang lagi ada Malik bin Sinan, sahabat Nabi Muhammad. Beliau ambil beliau sedot darah di pipi Nabi ini dengan mulut beliau. Tidak dilepaskannya, ditelannya. Ini darah Nabi Muhammad SAW. Atasyrabud dam? Kata Nabi, kau minum darah itu? Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, man massa damuhu dami lam tusibhun nar. Yang darahnya bercampur dengan darahku tidak bakal kena api neraka. Karena dia minum darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang jadi tameng untuk Nabi Abu Dujanah tadi. Abu Dujanah tadi tidak gerak sama sekali. Dia jadikan badannya tameng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan ada sahabat, aku melihat panah ke Nabi. Itu bayangkan, Nabi ini kan yang diincar sama musyrikin. Bagaimana caranya Muhammad ini mati? Kalau Muhammad mati sudah selesai urusan kita. Jadi ada sahabat mengatakan, aku melihat panah yang ke arah Nabi dari segala arah. Dari depan, dari kanan, dari kiri. Panah Abu Dujanah. Mantap. Dijadikan tameng. La yataharrak. Tidak gerak sama sekali. Jadi nak panah ke pipinya, nak panah ke rahangnya, badannya, dia mantap. Hatta kathura alaihi nablu wa huwa la yataharrak. Tidak gerak sama sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas juga berada di samping Nabi Muhammad SAW. Sa'ad ini ahli mana? Ilmiah Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Aku tebus kau dengan bapak dan ibu, wahai Sa'ad. Ini termasuk mangkobah, kedudukan untuk Sa'ad. Nabi gabungkan, Nabi ingin menebus Sa'ad dengan bapak dan ibunya. Itu gaya omongan orang Arab. Kalau demen sama orang, fidaka abi wa ummi. Aku tebus kau dengan ayah dan ibuku. Begitu. Saking senangnya Nabi dengan Sa'ad. Diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu mana sampai 1000 anak panah. Lagi. Sampai 3 panah hancur. Panah lagi. Nabi habis panah ya. Kata Nabi, cepat ambil panah. Kasih Sa'ad. Sa'ad lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma saddid ramyata wa ajib da'wata. Ya Allah, luruskan paskan panahannya, wajib dakwatah, dan kabulkan ya Allah setiap doa yang diminta oleh Sa'ad. Makanya Sa'ad mujabud dakwah, ya kan? Nah kita ceritakan ada orang tua yang kualat dari Sa'ad bin Abi Waqqas di Baghdad, sudah tua masih kanji, masih tangannya pengen megang pantat perempuan. Ditegur sama anak-anak muda, ya wahai paman, udah lah tua jadilah. Ngapu masih kanji? Aku ni dah kata syahwat lagi. Sudah dah. Cuman aku kena kualat doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad jadi gubernur Amir Irak, aku adu domba dia dan Khalifah Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Difitnah Sa'ad. Akhirnya kata Sa'ad, ya Allah, kalau dia dusta, fitnah, maka panjangkan umurnya dan jangan mati sampai dia terkena fitnah ya Allah. Betul, umurnya panjang, di akhir hayatnya kanji. Jadi doanya mustajab. Dan kapan dapatnya itu? Di peperangan Uhud dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma saddid ramyadah wajib dakwah. Ada perempuan Nusaybah bintu Ka'ab, ini termasuk yang pas lagi genting-genting ini nih, termasuk yang bersama Nabi. Jadi terus. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad dipukul mundur sama musyrikin, Nabi terus sambil mundur sambil ngelawan, sambil mundur sambil ngelawan. Kemana Nabi? Nabi pengen taktik Nabi naik ke atas gunung. Sampai naik ke atas gunung Uhud. Sampai sekarang ada masih, alhamdulillah Al-Fajir, kami pernah naik ke atas gunung Uhud, ada belahan yang di situ Nabi istirahat di situ. Naik sampai ke situ. Nah, sambil naik ini kan pasukan menyerang terus. Mereka bertahan. Sambil bertahan, sambil nyerang, sambil mundur, sampai disitulah Nabi jatuh, disitulah Nabi terluka, disitulah Nabi kena tombak, disitulah semua terjadinya.
Nah, salah satu ada sahabiyah perempuan yang bernama Nusaybah bin Ka'ab. Beliau ini diriwayatkan, kata Nabi, aku lihat ke kanan ada Nusaybah, lihat ke kiri ada Nusaybah, gesit jadi di sini, habis musuh di sini, di situ rame, ke situ, pokoknya ngelindungi kanan kiri Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ya Nusaybah, minta, kau nak minta aku. Dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nusaybah? Ya Rasulullah, ud'ullah an nurafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, doai mudah-mudahan kami bisa bersamamu di surga sana. Jadi ketika di saat itulah Nabi ngomong, wahai Nusaybah, minta, kau pengen minta apa? Minta. Ya Rasulullah, aku pengen jadi temanmu di surga, bersamamu di surga. Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka, karena Nusaybah ini bersama anak-anaknya. Ibu bersama anak-anaknya, akhirnya Nabi doakan, jadikan mereka ya Allah temanku nanti di surga. Kata Nusaybah, habis aku dengar doa itu, aku udah kepikiran lagi mati hidup. Sudah dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Wan hazal Nabi SAW ila jabal. Nabi mulai naik ke atas gunung. Kenapa? Ya rifahu ashabu. Biar sahabat yang kocar kacir tadi jingok, oh Nabi di pucuk gunung. Jadi kumpul semua di gunung. Fayaksidu, akhirnya mereka ke sana. Sudah, akhirnya mereka ke sana. Dan subhanallah di peperangan Uhud ini saat pas lagi saat genting-gentingnya itu Allah kasih rahmat, ngasih ke sahabat, idh yughashyihumun nu'as amanatan minkum. Lagi perang ngantuk, bayangkan. Lagi perang ngantuk. Ada apa lagi perang ngantuk? Lagi perang ngantuk. Lagi tegang. Kata Abu Talha, ayah tiri dari Anas bin Malik, aku salah satu yang ngerasa kenian ngantuk itu. Apa kata Abu Talha? Pedang nyampak dari tangan. Ini lagi perang, lagi genting, lagi berkecamuk. Allah kasih rahmat. Jadi an-nu'as fil harab rahmat dari Allah. Rasa ngantuk lagi di tengah peperangan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai aku ambil, habis aku nyingok keliling, ngantuk kalau sahabat yang lain. Tak tanya ngantuk gak? Ngantuk kalau. Kenapa? Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla Rasulullah, udah naik Nabi. Ini jadi habis subuh tadi kan, duha. Sampailah zuhur. Wa shalla tetap salat zuhur. Nabi salat zuhur. Nabi, ini pesan begitu. Nabi habis perang, terluka parah. Masih sholat zuhur. Dengan luka-luka beliau yang masih tadi, beliau masih sholat zuhur, tapi dalam keadaan duduk. Tidak bisa tegak. Lemas, darah banyak betul, luka masih banyak duduk. Dan sahabat juga banyak yang sholat duduk di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai dari situ. Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang dikumpul semua di atas gunung. Akhirnya musyrikin Mekah tidak berani naik ke gunung, ya karena mereka udah nggak puas, dah jadilah. Jangan sampai kita terus kalah pula. Jadilah. Sudah jadilah. Akhirnya mereka di atas nyampe ke depan gunung, ya jawab-jawaban sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka pulang, arah balik, kata Nabi, lihat. Perhatikan, kata Nabi, pasukan musyrikin. Kalau mereka naik kuda, berarti mereka menuju Madinah. Langsung kita pulang ke Madinah, kata Nabi Muhammad. Launajizannahum, aku akan habisi mereka kalau mereka pulang niat ke Madinah. Karena kan sahabat semua di Uhud. Tapi kalau mereka naik onta bukan naik kuda, berarti mereka mau pulang ke Mekah. Dijingok sama sahabat, diperhatikan tidak tahu naik unta lagi. Tidak berani mereka naik kuda. Padahal tinggal sedikit lagi. Kalau mereka ada keberanian untuk menyerang Madinah, mampu. Cuman tidak berani mentalnya. Akhirnya mereka semua pulang ke Mekah. Selesai sudah, baru Nabi turun dari gunung. Beliau cari mana siapa yang syahid. Aina ammi Hamzah dah ganti. Mana paman aku Hamzah, kata Nabi. Diriwayatkan Sayyidina Hamzah membunuh lebih dari 30 orang. Ini Wahsy yang menceritakan. Kata Wahsy, aku kata urusan sama pasukan Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau masuk Islam, Wahsy masuk Islam. Cuman waktu itu aku ini jaminannya merdeka kalau bisa bunuh Hamzah. Hamzah ini membunuh pamannya Jubair bin Mut'im kalau tidak salah. Nah akhirnya lupa pokoknya nama musyrik Mekah, pamannya dibunuh di Badar. Yang ngebunuh pamannya Sayyidina Hamzah, dendam dia sama Hamzah.
Dia punya budak Wahsy. Wahsy ini sangat ahli dalam nombak. Dia katakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, kalau kau bisa bunuh Hamzah, kau merdeka. Ya sudah, kata Wahsy. Wahsy tidak bunuh siapapun pas di Uhud ini. Dia ngincar Hamzah. Apa kata Wahsy? Fara'aitu rajulan fi ardin nas mithlal jamalil awraq. Aku melihat orang di tengah-tengah keramaian seperti onta awraq, unta yang indah, besar gagah. Sayyidina Hamzah. Yahudun nas bisayfihi haddan. Dia menghantam musuh-musuhnya dengan pedangnya tadi. Wah, wah, cak mano kata dia, aku nak ini. Cak mano itu. Mau qala ahad illa qamahu bisayf. Tak kata yang berhadapan dengan dia kecuali ditebasnya oleh Sayyidina Hamzah. Tak kata yang berani. Rajulun yu'addu bi alfi rajul. Termasuk satu orang yang dibandingkan dengan 1.000 orang, 1.000 pasukan, itu Sayyidina Hamzah. Pendekar, luar biasa. Cuman kata Wahsy, aku ketemu celah ketika dia lagi adu pedang dengan musuhnya. Nah, di situ aku ketemu celah. Aku singitan, ngumpet di belakang batu, kata Wahsy. Pas dia lagi lengah, dia habis nembas musuhnya tadi, noleh ke belakang, di tombak sama. Kena antara musuh dan kemaluan sini. Sampailah. Itulah kan itu masih jengok Wahsy Sayyidina Hamzah dikejar sama Sayyidina Hamzah masih. Kata Wahsy, aku sempat dikejar masih. Jadi Sayyidina Hamzah ngelihat pas kena tombak, ngelihat Wahsy yang nombak mau ditebas sama Sayyidina Hamzah. Cuman katanya tidak sanggup lagi dia untuk ngejar aku, akhirnya dia jatuh meninggal dunia Sayyidina Hamzah. Setelah itu datang Hindun. Hindun ini dendam luar biasa juga sama Hamzah. Kenapa? Bapaknya Utbah yang duel di peperangan Badar kemarin, Hamzah yang bunuh. Kemudian pamannya Syaibah yang duel tapi tidak mati, diteruskan sama Sayyidina Hamzah yang bunuh. Jadi bapaknya, pamannya itu yang bunuh Hamzah. Jadi dongkol juga sama Hamzah. Aina Hamzah, mana Hamzah? Disitu cari. Sama Wahsy ditunjukkan ini Hamzah, belah dadanya, dibelah. Tidak pantas memang, dibelah dadanya, diambil hatinya, dikunyah sama Hindun, dikunyah kemudian dilepehkan untuk meredamkan amarahnya, dipotong telinganya, dipotong telinganya, hidungnya dipotong. Jadi sangat tidak pantas sekali memang. Bahkan ada sebagian yang hadir di peperangan Uhud juga musyrik melihat kelakuan itu, kalian ini kelakuan yang di luar adat, di luar tabiat manusia, sangat keji sekali, keji. Pokoknya kejadian rata-rata yang terbunuh di Uhud semua dimutilasi, rata-rata kata ulama sejarah, sangat keji sekali. Nabi lihat, bayangkan bagaimana marahnya Nabi Muhammad SAW, menangis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wahai paman, demi Allah, kalau aku melawan lagi orang musyrik Mekah, aku akan bunuh untukmu 70 orang dari mereka. Kata Nabi itu, aku akan bunuh 70 orang dari mereka. Balas dendam Israel. Tapi turun ayat habis itu. Wa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kata Allah, kalau nak balas dendam, ya sikok lawan sikok. Jangan satu lawan 70. Itu adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu Sayyidina Hamzah yang meninggal. Ada juga yang meninggal, Sa'ad bin Rabi. Kata Nabi, cari Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini termasuk sahabat Ansor yang kaya raya. Cari, kata Nabi, Sa'ad bin Rabi. Dicari sama sahabat Sa'ad bin Rabi. Ketemulah Sa'ad sudah sekarat. Ya Sa'ad, afil ahya anta amil amwat. Wahai Sa'ad, kau ini bakal hidup apa? Udah nak mati, kan Sa'ad. Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Sampaikan salamku kepada Nabi, dan sampaikan salamku kepada teman-temanku. La udra lakum indallah in yakhlusa ila Rasulillah wa minkum ainun tatraf. Sampaikan salamku kepada teman-temanku, sahabat yang lain, tidak ada alasan kalian di hadapan Allah kalau Nabi terlukai sedangkan ada mata yang masih berkedip dari kalian. Wah, ini jiwa untuk melindungi Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Sa'ad pun meninggal dunia. Sudah, akhirnya dikumpulkan yang meninggal dunia di 70 sahabat. Mus'ab bin Umair juga termasuk yang terbunuh. 70 sahabat dan dikuburkan di satu tempat.
Bahkan satu lubang itu ada 2 sampai 3 orang. Ya, kalau keadaan sahabat kan habis perang, banyak yang terluka, capek. Kalau satu-satu nak digali, banyak. Ya, nangkok. Jadi kata Nabi, satu lubang 2 sampai 3 orang. Siapa yang didulukan ya Rasulullah? Didulukan yang paling banyak hafal Al-Quran. Didulukan yang paling banyak hafal Al-Quran. Sayyidina Hamzah diriwayatkan satu lubang dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash itu satu lubang dengan Sayyidina Hamzah. Nah, cuman jadi kenapa sekarang yang di pemakaman Sayyidina Hamzah cuma 3 atau 4 sahabat? Karena kuburan Sayyidina Hamzah sekarang itu bukan kuburan beliau dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka di mana dikubur? Di tempat terjadi peperangan. Nah, sini berarti. Sekarang kan kuburannya di sini. Nah, misalkan makomnya itu di sini sekarang. Kenapa di sini? Ya karena Nabi ngomong di mana mereka terluka, gugur, ya di situ dikuburkan. Ya, di tempat kejadian peperangan dikuburkanlah di situ. Di zaman Muawiyah banyak banjir. Muawiyah takut apa? Takut nanti jasad sahabat ini hilang, terbawa banjir. Lama-lama banjir. Lihat bentuk sekarang kayak mana? Kalau Madinah, Mekah banjir kan habis gitu. Ini gurun pasir. Takut kesedot, ke bawah lagi apa jasad mereka. Kata Muawiyah, kita pindahkan ke tanah yang lebih tinggi, yang tidak terkena banjir, dipindahkanlah di tempat ini. Itu zaman masih banyak sahabat. Jabir ayahnya Abdullah, kata Jabir, aku yang gali kuburan abahku Abdullah. Pas aku gali kuburan abahku Abdullah, kain kafannya masih putih, cak baru kuburkan. Dan mereka kan dikuburkan dengan luka-lukanya, dengan darah-darahnya. Kata Nabi, darahnya nanti bau misik. Itu kata mereka, pas kami gali kuburannya, keluar wangi harum misik dari kuburan syuhada Uhud itu. Aku gali kuburan ayahku, Abdullah, Jabir bin Abdullah. Yang galak ngeriwayatkan hadis, aku lihat itu bekas lukanya masih utuh. Macam baru terluka kemarin. Ini macam baru dikuburkan, padahal sudah hampir 50 tahun. Jadi kejadian penggalian kubur itu setelah 50 tahun, kurang lebih. Di zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah jadi khalifah, jadi lama. Ada yang gali kuburan Sayyidina Hamzah, tersenggol tangan Sayyidina Hamzah, keluar darah. Keluar darah. Jadi bekas lukanya itu kesenggol, betul lagi darah. Ini wong lah dikubur nak 50 tahun. Nah, artinya mereka masih hidup. Maka Allah turunkan, diriwayatkan ketika mereka setelah peperangan Uhud, para arwah syuhada Uhud ini Allah tawarkan, kalian pengen apa? Kamu nak apa? Ada satu sahabat yang bernama Usaid bin Hudair tadi yang minta Nabi betul. Syahid beliau. Ya Allah, tolong hidupkan kami kembali sehingga kami berjihad lagi di jalanmu bersama nabimu dan kami meninggal lagi ya Allah. Jadi minta dihidupkan lagi, bukan nak kawin lagi, bukan. Ya, bukan. Tapi minta dihidup lagi untuk apa? Untuk jihad lagi, untuk meninggal lagi di jalan Allah dan jalan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah itu tidak bisa. Bukan Allah tidak mampu. Jalan hidup yang aku tetapkan, orang kalau sudah meninggal, udah hidup lagi. Ya sudah ya Allah. Kalau begitu tolong sampaikan pesan kepada sahabat-sahabat kami bahwasannya kami nikmat di sini dan jangan mereka lengah dalam melindungi Nabi Muhammad SAW. Turun ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Farihin. Kata Allah, jangan kalian kira yang gugur di medan pertempuran mati, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberi rezeki. Farihin, mereka senang. Itu turun ayat pesan dari syuhada Uhud. Pesan dari syuhada Uhud untuk teman-temannya, Allah turunkan ayat kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Sudah dikuburkan semua di situ. Nah, pas zaman Muawiyah dipindahkan, sebagian dipindahkan yang bersampingan dengan kuburan Sayyidina Hamzah sekarang. Jadi kuburan Sayyidina Hamzah sekarang itu cuma ada 3 atau 5 sahabat. Tapi di pagar itu juga di ujung ada sahabat lagi. Jadi kalau yang pernah ziarah Madinah, ziarah kuburan Sayyidina Hamzah, dan luar biasa. Sayyidina Hamzah babun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu ya Sayyid Muhammad, Abu ya Sayyid Ahmad itu kalau ke Madinah itu hampir tiap hari ziarah Sayyidina Hamzah. Hampir tiap hari.
jam 2 malam, jam 12 malam. Paman Nabi, pintu untuk masuk kepada Nabi melalui Sayyidina Hamzah. Jadi orang Madinah punya adat setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu mereka semua yang dulu-dulu itu ziarah kuburan Sayyidina Hamzah. Karena punya keyakinan Sayyidina Hamzah pintu untuk masuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang sekarang satu pagar itu ada Sayyidina Hamzah di tengah dengan 3 sahabat atau 4 sahabat. Di ujungnya di pagar itu juga ada sahabat lain. Sisanya di mana? Di samping sekolahan. Itu ada. Mungkin kalau mutawifnya paham, gitu. Sisanya di samping sekolahan. Di sebelah sana ujung ada sekolahan. Di sampingnya ada kuburan lagi. Siapa di situ? Sisa-sisa sahabat dari syuhada Uhud. Karena 70 orang. Dan semua dikuburkan di situ. Sudah selesai Nabi dari mengkuburkan sahabat. Nabi barisi yang masih hidup, sahabat udah baris, kata Nabi doa. Nabi berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi doanya pasrah dengan keputusan Allah. Ya Allah, kami pokoknya apapun keputusanmu, kami terima ya Allah. Pamannya meninggal, Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi. Semua sahabat dekat dengan Nabi. Banyak yang meninggal, beliau terluka. Tapi doanya menunjukkan taslim, pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi pulang ke Madinah, sampailah beliau ke rumahnya. Sampai di rumahnya, turun dari kudanya, dibopong. Jadi sampai turun dari kuda masih dibopong oleh Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Hatta dakhala baitahu. Sampai Nabi masuk ke rumah beliau dan disambut oleh putri beliau Siti Fatimah, diambil pedang Nabi, dicuci sama Sayyidah Fatimah. Ini pulang beliau berarti hari Sabtu. Masih hari Sabtu tu lah. Jadi habis salat zuhur tadi, ngerapi-ngerapikan, pulang. Sampai ke rumah, masuk waktu maghrib. Maghribnya, apa Nabi lesu, tak matu salat maghrib. Tetap keluar soal ya tawakkal ala sa'dain tadi 2 saat tadi nunggu depan pintu, dibopong sama 2 saat tadi beliau keluar dan beliau salat. Selesai salat, beliau masuk lagi. Setelah masuk azan Isya, salat Isya. Sahabat nunggu Nabi Muhammad, tak keluar Nabi Muhammad SAW. Sampai sepertiga malam. Ya, artinya kurang lebih sampai jam 10 mungkin. Baru Nabi Muhammad keluar, tertidur beliau. Beliau tertidur, beliau keluar, dan beliau sholat lagi bersama sahabat. Masih sholat. Tapi kata sahabat, pas Isya itu Nabi sudah agak segeran dikit. Setelah istirahat sejenak, beliau sudah agak segeran dikit. Dan di malam itu, Al-Aus wal Khazraj semua mengelilingi rumah Nabi Muhammad SAW. Jago-jago. Takut orang musyrik Mekah, urung nak balik ke Mekah, balik lagi ke Madinah. Jadi mereka tetap bayangkan. Ini mereka baru balik habis perang. Bukan tergolek-golek di rumah, bukan. Mereka keluar lagi malam itu begadang untuk apa? Untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti mereka datang karena mereka takut. Jadi sebagian ulama mengatakan peperangan Uhud ini tetap Nabi yang menang. Jangan sampai kita katakan Nabi kalah, karena ulama kita paling anti untuk menisbatkan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad SAW. Tetap Nabi yang menang, cuman kemudian sahabat dipukul mundur oleh pasukan musyrikin, begitu. Atau bisa dibilang inilah satu-satu. Tidak kata yang menang, tidak kata yang kalah. Seri jadi tidak menang, tidak kalah. Soalnya di putaran pertama muslimin banyak membunuh daripada musyrikin. Diriwayatkan dari musyrikin juga puluhan yang terbunuh, banyak yang terbunuh dari mereka. Al-Miswar bin Makhramah, beliau bertanya kepada pamannya Abdurrahman bin Auf, "Wahai pamanku, tolong ceritakan kepadaku tentang peperangan Uhud." Jadi ini peperangan luar biasa. Termasuk yang ditawasuli syuhada Uhud, yang meninggal di peperangan Uhud. Termasuk yang ditawasuli. Karena mereka orang-orang luar biasa. Ini Miswar tanya ke pamannya, tolong ceritakan tentang peperangan Uhud. Apa kata pamannya? Wahai keponakanku Miswar, bacalah surat Al-Imran dari ayat 120, maka di situ kau akan mendapatkan cerita kami. Jadi di surat Al-Imran dari ayat 120, di situ 60 ayat. Kurang lebih 60 ayat Allah menceritakan tentang peperangan
Jadi luar biasa peperangan Uhud. Ini sedikit daripada yang kita bahas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari syuhada Uhud, dari yang hadir, dari yang gugur di peperangan Uhud. Kita mendapatkan semangat sahabat untuk membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas peperangan Hunain. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.